Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hairiyah dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan tabel hukum waris Islam menurut komplikasi hukum Islam. Sebab atau hubungan. Yang pertama itu perkawinan yang masih terikat status. Ahli waris yang pertama yaitu istri atau janda. Syaratnya, bila tidak ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat yaitu 1/4. Dan bila ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/8. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadits surah An-Nisa ayat 12, kemudian pasal KHI 180. Yang kedua itu suami atau duda. Syaratnya, bila tidak ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat yaitu 1/2. Dan bila ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/4. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis itu surah An-Nisa ayat 12, kemudian pasal KHI 179. Yang kedua itu nasab atau hubungan darah. Ahli waris yang pertama itu anak perempuan. Syaratnya, sendirian, tidak ada anak atau cucu lain, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/2. Dua anak perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka harta warisan yang ia dapat itu 2/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis itu surah An-Nisa ayat 11, kemudian pasal KHI 176. Yang kedua yaitu anak laki-laki. Syaratnya, sendirian atau bersama anak atau cucu lain, laki-laki atau perempuan. Keterangan, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Harta warisan yang ia dapat yaitu asabah. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis itu surah An-Nisa ayat 11, kemudian pasal KHI 176. Yang ketiga yaitu ayah kandung. Syaratnya, bila tidak ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/3. Dan bila ada anak atau cucu, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/6. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis yaitu surah An-Nisa ayat 11, kemudian pasal KHI yaitu 177. Yang keempat yaitu ibu kandung. Syaratnya, bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara atau lebih dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/3. Dan bila ada anak, cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak ada ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/6. Bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara perempuan atau lebih tetapi ia memiliki ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau janda, suami atau duda. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis yaitu surah An-Nisa ayat 11, kemudian pasal KHI yaitu 178. Yang kelima yaitu saudara laki-laki atau perempuan seibu. Syaratnya, sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/6. Dan 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat itu 1/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis yaitu surah An-Nisa ayat 12, kemudian pasal KHI yaitu 181. Yang keenam yaitu saudara perempuan sekandung atau seayah. Syaratnya, sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat yaitu 1/2. Dan bila ada 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat yaitu 2/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis yaitu surah An-Nisa ayat 12, kemudian pasal KHI 182. Yang ketujuh yaitu saudara laki-laki sekandung atau seayah. Syaratnya, sendirian atau bersamaan saudara lain, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka harta warisan yang ia dapat yaitu asabah dari sisa setelah dibagi pembagian lain. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis yaitu surah An-Nisa ayat 12, kemudian pasal KHI 182. Yang kedelapan itu cucu atau ponakan. Syaratnya, menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan yang diganti. Harta warisan yang ia dapat itu sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis itu itu tidak ada atau ijtihad. Kemudian pasal KHI yaitu 185.